Pagi hari ini luar biasa, hari yang luar biasa saudara. Bulan baru kita boleh masuk di dalam, bulan yang ketiga di tahun 2020 ini. Amin saudara. Saudara, pagi hari ini kita juga belajar satu tema yang baru. Saya percaya ketika saudara dan saya boleh ada di tempat ini, kita boleh mempersiapkan diri kita, telinga kita ketika firman Tuhan diberitakan. Ada amin? Ya, saudara melanjutkan tema kita bulan yang lalu. Ya, beberapa minggu ini saudara, kita sudah belajar apa? Udah belajar apa saudara? Walk with one, apalagi? Community matters, yang ketiga. Family matters. Saudara, saya percaya bahwa tahun ini kita akan belajar kitab Yakobus, amin, 5 pasal. Jadi saudara, kalau saudara memperhatikan tiap minggu tema demi tema, maka itu semuanya akan menjadi berkat buat saudara dan saya. Nah saudara, 3 hal ini sudah dibicarakan minggu-minggu yang lalu saudara. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting yang saya percaya tanpa hal ini rasanya sulit saudara. Rasanya sulit untuk kita bisa walk with one. Rasanya juga sulit bagaimana kita bisa mengkontribusi di dalam komunitas kita. Terlebih di dalam keluarga kita. Jadi saudara, kalau dikatakan beberapa bulan kemarin ini saudara bahwa menjadi hamba Tuhan ya. Ini yang ngomong Yakobus, bukan Pastor Jimmy. Yakobus mengatakan bahwa menjadi hamba Tuhan itu adalah greater blessing. Ya, dan sebuah kehormatan yang sangat tinggi di dalam kerajaan Allah. Jadi hamba Tuhan itu bukan cuma jadi pendeta. Salah satunya jadi pendeta saudara. Ya, jadi hamba Tuhan kalau saudara melakukan apapun juga engkau menginjil, engkau juga hamba Tuhan. Kita semua juga hamba Tuhan, kita semua adalah anak-anak Tuhan juga saudara. Ya, satu kehormatan yang tinggi. Kenapa? Ketika kita menjadi hamba, maka kita bisa walk with one. Kita bisa berjalan dengan seseorang saudara ya. Dan hidup di dalam satu komunitas satu dengan yang lain. Ya, tapi saudara kita hidup dan bisa berjalan dengan satu orang. Kita tidak bisa connect saudara. Kita nggak bisa nyambung. Nggak bisa nyambung kalau kita nggak bisa mendengarkan orang lain. Ya, kita juga tidak bisa ada di dalam satu komunitas saudara. Kalau kita tidak punya kemampuan dan kesediaan untuk mendengarkan orang lain. Nah, pagi hari ini kita mau belajar yang namanya listen well. Mendengarkan dengan baik. Gimana sih ya kalau kita lagi ngomong sama orang, kita belajar mendengarkan orang yang lagi ngomong. Saudara pernah lihat nggak kalau kita lagi ngomong, terus orang itu ada orang yang mau motong aja gitu loh. Lagi ngomong, oh nggak bisa begitu, lagi ngomong, gue lagi gini-gini, oh itu kan begini, oh itu kan begitu. Jadi setiap ngomongan kita dipotong. Sering ya saudara ya? Di sini nggak ada ya? Oh sering katanya ya. Di sini nggak ada kali ya? Oh nggak ada katanya. Semuanya dengerin baik-baik. Oh begitu, oh iya. Apalagi kalau lagi masalah. Dalam hati ya, gua aja lagi banyak masalah dengerin elu lagi. Benar saudara? Nah pagi hari ini saudara, kitab Yakobus meskipun cuma 5 pasal ini dahsyat sekali saudara. Yuk kita baca Yakobus 1, 19 sampai 21. Ya, dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, ya, cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu saudara. Ya ayat 19 jelas sekali. Ingat bahwa setiap orang berarti setiap kita. Hendaklah cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berbicara. Amin. Nah saudara berbicara tentang listen well. Ya. Listen well ini adalah 2 kata yang sangat singkat tetapi tidak mudah dipraktekkan. Ya, listen well yaitu mendengarkan dengan baik. Ya, saudara singkat sih tetapi
tidak mudah dipraktekkan. Kenapa saudara? Karena setiap orang maunya didengar. Ya, dan tidak banyak orang yang mau mendengar. Benar saudara? Kalau saudara sendiri punya masalah, terus temenmu ngomong kepada kamu, ceritain masalahnya, saudara kira-kira mau dengerin gak? Aduh, ya deh bro, udah deh, aku doain aja deh untuk mempersingkat, aku doain aja. Entah itu doanya benar apa tidak, hanya kita yang tahu dan Tuhan. Benar saudara? Nah oleh karena itu kenapa sih mendengarkan itu begitu sulit? Makanya saya salut sekali dengan orang yang konsultan itu saudara, yang mau mendengarkan semua problem masalah apapun juga. Ya, mengapa mendengarkan itu begitu sulit saudara? Nah saudara, menurut penelitian dari University of Minnesota saudara, bahwa orang berpikir itu jauh lebih cepat daripada berbicara. Kenapa? Karena setiap menit kita ini berbicara minimal 125 kata. Kata ya saudara, bukan kalimat. Jadi ketika seseorang berbicara, otak kita ini dipaksa untuk memproses kata-kata yang jauh lebih lambat daripada otak kita bekerja. Ya karena kita memproses setiap orang yang ngomong saudara, dan itu sulit sekali. Karena itu saudara, kadang-kadang ketika kita mendengarkan seseorang, pikiran kita melayang-layang kemana-mana saudara. Enggak konsen, benar? Ya kan, kadang-kadang enggak konsen, apalagi kalau yang ngomonginnya tidak menyenangkan hati kita. Ya, nah saudara, kita nggak senang saudara, ya pikiran kita melayang-melayang saudara ketika seseorang berbicara. Dan kita tidak memberikan perhatian yang penuh kepada apa yang sedang dibicarakan. Sehingga kadang-kadang itu saudara terlewatkan. Ya, terlewatkan kata-kata yang penting, pesan yang penting kadang-kadang terlewatkan. Atau bahkan saudara ya bisa salah tafsir. Bisa salah menafsirkan, bisa salah mengerti, itu aja. Saudara, memang mendengarkan itu membuang banyak waktu sih saudara. Ya, membuang banyak waktu, makanya saya kalau konseling bilang, konseling setengah jam nggak bakal mungkin bisa saudara. Ngomong dengerin terus lama-lama 3 jam saudara. Senin yang lalu baru mengkonseling orang, satu keluarga. Saya bilang enggak, saya mau sampai jam 2 aja. Tiba-tiba 4:30 baru selesai saudara, dari jam 12. Dia kepengen ngomong, terus ngomong, ini bu, ini pastor, ini pastor, begini, ceritain semua masalahnya saudara. Saudara, memang mendengarkan itu banyak, saudara, banyak mengeluarkan dan membuangkan waktu saudara. Tetapi kalau kita tidak mau mendengarkan, ini menjadi sesuatu atau menjadi awal dari sebuah saudara, bencana buat kita. Kalau kita tidak suka dan tidak mau mendengarkan. Oleh karenanya saudara, ternyata untuk mendengarkan kita tidak cuma butuh telinga, tetapi mendengarkan itu butuh disiplin dan hati yang benar-benar mau mendengar lawan bicara kita. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam bahasa Indonesia itu dikatakan mendengarkan. Saya cari kamus-kamus apa sih artinya. Mendengarkan tuh gak ada artinya bagaimana. Mendengarkan yang mendengarkan. Dari kata kerja dengar. Ya, terus begini-begini mendengarkan begitu saja. Jadi nggak ada bedanya saudara. Tapi di dalam bahasa Inggris mendengarkan itu ada 2 hal saudara. Yang pertama hearing and listening. Nah, 2 hal ini berbeda dengan luar biasa sekali. Dan menurut kamus Oxford saudara ya. Ya, hear and listen ini saudara ya. Kamus Oxford mendefinisikan tentang hearing itu apa sih? Didefinisikan seperti ini saudara. Hearing atau mendengar itu saudara, kemampuan telinga sebagai organ tubuh untuk mendengarkan suara yang ditimbulkan oleh seseorang atau sesuatu. Ini hearing. Sedangkan listening saudara didefinisikan sebagai usaha. Ada usaha ya, listening itu ada usaha untuk mendengar dan menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh seseorang. Ya, jadi saudara, untuk hear hanya dibutuhkan daun telinga ini saudara. Untuk hear. Bahkan kadang-kadang saudara sudah dengar, masuk kiri, keluar kanan. Benar saudara? Ya, kadang-kadang seperti itu saudara. Tetapi untuk listening itu dibutuhkan hati yang tulus dan usaha untuk dapat benar-benar listen well. Mendengarkan dengan baik saudara.
Dan saya percaya setiap orang bisa saja hear, tetapi belum tentu setiap orang mau listen. Ya. Nah, Saudara, di dalam Alkitab ada sebuah contoh Yesus, Saudara. Yesus itu mengajarkan contoh yang luar biasa, Saudara, yang sangat tepat menurut saya, yaitu tentang cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai 37, nanti Saudara baca di rumah, renungkan Saudara. Ya, itu Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit tuli dan bisu. Nah, saya mau tanya, menurut Saudara, yang disembuhkan telinganya dulu atau lidahnya dulu supaya cepat ngomong? Yang disembuhkan mana dulu, Saudara? Hah? Yakin telinga? Hah? Loh, telinga dulu apa lidahnya dulu nih? Telinga, Saudara. Kenapa sih kok telinga dulu? Hah? Kenapa yang disembuhkan telinganya dulu? Kok enggak mulutnya dulu terus ngomong gitu loh. Supaya bisa mendengarkan apa yang dia ngomong. Jadi Saudara, ketika Yesus ya menyembuhkan orang yang tuli ini di daerah Dekapolis ini, Saudara, dia memang betul-betul menyembuhkan telinganya dulu, Saudara. Ya, dia sembuhkan telinganya dulu, Saudara. Kemudian lidahnya itu yang terkait itu terlepas. Ini menurut firman Tuhan, sehingga ketika dia bisa dengar langsung dia bisa ngomong, Saudara. Ya. Nah, Saudara, saya yakin kira-kira ya Saudara ya, ketika Yesus melakukan ini, kira-kira ini kebetulan atau memang Yesus ingin mengajarkan sesuatu yang penting buat Saudara dan saya. Ya, Saudara jawab masing-masing. Ini Yesus ini menyembuhkan telinganya dulu nih, atau ini kebetulan deh. Ya, Saudara, kebetulan atau memang Yesus mau melakukan sesuatu, mengajarkan sesuatu yang penting buat Saudara dan saya. Ya, Saudara, saya yakin tidak ada sesuatu yang dibuat oleh Yesus dengan kebetulan, benar? Kalau Yesus melakukan sesuatu, kalau dia menyembuhkan seseorang, dia melakukan mujizat, Saudara, ya, itu dia memiliki purpose, memiliki tujuan, Saudara, di dalam melakukan sesuatu. Bagi Tuhan gak ada yang kebetulan-kebetulan. Kalau manusia bisa mengatakan kebetulan. Tapi Yesus mengajarkan sesuatu dengan jelas bahwa lebih penting seseorang mendengar daripada berbicara. Makanya Yakobus pun mengatakan cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Saudara, banyak peneliti baik itu secara sekuler maupun secara teologi menyatakan bahwa Salomo, Saudara kenal Salomo dong ya, tahu Salomo. Salomo itu adalah orang yang paling berhikmat di dunia ini, Saudara. Karena setelah dia nggak ada orang yang berhikmat seperti dia. Benar? Jadi karena dia orang yang berhikmat, Saudara, banyak raja-raja, banyak pemimpin-pemimpin bangsa yang datang kepada dia untuk minta apa? Minta nasihat, minta wejangan, bahkan kalau bisa ditransfer tuh hikmatnya. Padahal firman Tuhan katakan kalau kekurangan hikmat harus minta kepada Tuhan, benar? Tapi raja-raja zaman itu kalau bisa aku temuin Salomo aja deh, Saudara. Dia meminta kepada Salomo untuk memberikan itu semuanya. Tetapi Saudara, Salomo adalah orang yang sangat berhikmat. Namun toh Saudara, dia juga mengajarkan buat saudara dan saya. Ya, melalui Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang kedua. Dikatakan jangan terburu-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Mengapa Salomo juga menasehatkan buat kita semuanya. Biarlah perkataan kita ini sedikit, Saudara. Bahkan di dalam Amsal pun dia menasihatkan buat kita semuanya. Amsal 10 ayat 19 dikatakan bahwa di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi jangan banyak ngomong, Saudara. Kalau ngomong yang penting-penting oke lah. Apalagi ngomong yang ngomongin gosip, Saudara. Ya, kalau kita gabung kedua ayat ini, Pengkhotbah 5 dan Amsal yang ke-10 tadi, Saudara. Ya, kalau kita gabung, Saudara, maka nasihat daripada Salomo ini, Saudara,
Tentang apa saudara? Tentang cepat mendengar, lambat berkata-kata adalah biarlah hendaknya perkataan kita ini sedikit saudara. Perkataan kita ini sedikit karena di dalam banyak bicara pasti banyak pelanggaran-pelanggaran. Mungkin saudara mengatakan, itu gak relevan dengan zaman gue. Ya, gak relevan. Saudara kenapa gak relevan? Saudara iseng-iseng saudara buka artikel di CNN ya tahun 2013. Artikel CNN 2013 mengatakan seperti ini. Secara sadar atau tidak sadar, manusia itu lebih banyak mengeluarkan kata-kata negatif. Lebih banyak mengelontarkan kritik saudara dibandingkan memberikan pujian atau kalimat positif. Ini menurut CNN. Kenapa saudara? Kenapa manusia sering yang kritik aja saudara? Apa-apa dikritik saudara. Kenapa? Karena saudara dicatat segini, manusia itu mengeluarkan 6 kali lebih banyak kritikan untuk setiap kali satu pujian saja. Enggak tahu nanti Bapak Profesor bisa ngeriset. 6 kali kritikan saudara. Lebih banyak daripada memuji. Cuma satu pujian kritik. Udah mendingan kalau ya memang dia bagus, kalau enggak gitu loh saudara. Tapi senangannya ngkritik saudara. Ya dikatakan seperti itu. Ya, dan oleh karena bila mana seseorang dikritik, kalau seseorang dikritik dengan sebuah kalimat ataupun kata-kata yang negatif, saudara, itu butuh paling sedikit 6 kali, saudara. 6 kali komentar kata-kata yang positif untuk menghapus 1 kali perkataan yang negatif tadi, saudara. Nangkep nggak, saudara? Ya, kalau kita ngomong 1 kata-kata yang menyakitkan, ya yang kritik seseorang, 1 kali aja saudara. Itu butuh 6 kali komentar perkataan positif supaya kata-kata negatifnya itu tadi bisa hilang saudara. Ya, dia bisa yakin kembali seperti itu saudara. Nah saudara bayangkan kalau hal ini terjadi di dalam keluarga saudara. Kenapa angka perceraian begitu tinggi saat ini saudara? Kenapa saudara? Saudara, Anda sadar atau tidak sadar saudara? Angka perceraian tinggi karena suami istri saudara maunya cepat ngomongnya saudara. Enggak mau lambat berbicara. Enggak mau saudara cepat mendengar, lambat untuk berbicara. Maunya ngomong aja saudara. Bayangkan kalau suami pulang dari kantor saudara. Udah capek seharian meeting saudara. Ya kan? Terus istrinya, aduh kamu kok pulangnya malam terus sih, macet sayang, hujan, banjir lah apa, tadi meeting ini, meeting itu, kerjaan capek, bla 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 bla. Istri di rumah ngurusin anak, terus udah capek, pegel pinggangnya. Ya kan, nyusuin lagi, aduh yang satu mesti masak, yang satu mesti begini, yang satu rewel, yang satu mesti jemput sekolah. Saudara gak ada waktu ngobrol untuk istrimu. Ya kan? Saudara, suami saudara datang terus apalagi pulang, sekarang ini dikit-dikit HP nonton ngeliat Instagram 1 jam, istri ngomong gak digubris. Ya kan? Baca WA, bales WA, terus WA lebih penting. Dengerin berita-berita, ini begini, virus corona, virus apa lagi. Dengerin nanti bisa ketawa sendiri hanya karena megang HP. Di sini gak ada ya yang megang HP tiba-tiba bisa ketawa sendiri. Nggak ada ya. Nah saudara, kita tahu bahwa perempuan, wanita itu saudara, itu fokusnya kepada relationship. Ya kan? Jadi kalau dia tidak bisa connect dengan suaminya saudara, suaminya tiap hari begitu, lama-lama dia ajak ngomong juga, aduh Hani begini, aduh gua capek ya, gua istirahat sebentar ya, istirahat tapi pegangnya HP. Bagaimana istirahat? Yang senyum-senyum ya saya nggak tahu deh. HP terus, ke WC HP, keluar HP, di mobil HP. Aduh, saudara nggak tahu HP ini bagaimana caranya dihilangkan juga nggak bisa tahu saudara. Benar? Saudara sehingga ketika istri tidak terpenuhi, maka dia mulai apa saudara? Cari ke tempat lain. Mulailah istri kita ikut apa? Arisan. Terus ikut apa lagi? Shopping, jalan-jalan yang 1 hari karena tiket promo.
Loh ini benar-benar ada saudara. Saya nggak cuma asal cerita. Kamu mau kemana minggu gak kelihatan? Aduh pastor, ada dapat tiket promo. Kemana? Ke Bangkok, pastor murahnya pol. Boleh nyicil 6 kali lagi pastor. Aduh, udah deh saya kepengen. Ini kita 7 orang cewek-cewek loh pastor. Salah gak sih? Enggak saudara. Tapi benar gak saudara ketika engkau pergi itu, engkau dapat restu anak-anak dan suamimu. Tapi ternyata selidik punya selidik saudara. Pada akhirnya, pastor tolong kasih tahu istriku dong. Aduh gimana ya pastor ya, saya pulang, dia kadang-kadang belum pulang pastor. Loh kok bisa? Lagi arisan. Katanya hari ini dia yang dapat. Nah saudara ini terus terjadi. Sehingga saudara gak bisa connect, akibatnya apa saudara? Hubungan suami istri semakin jauh. Begitu juga saudara suami pulang ke rumah. Wah istri berondong semuanya dengan aduh lu pulangnya malam melulu si Hani. Panggil si Hani. Tapi ngomong terus. Lu pulang telat begini. Coba deh aduh kamu nih ya udah kerja ya kita nih. Mobil kita udah 10 tahun 15 tahun itu aja kagak ganti kayak dikit. Apa kayak gitu gak apa-apa deh beli mobil bekas asal ganti. Loh ini benar saudara. Karena saya sering konseling dengan orang-orang yang tiba-tiba datang seperti itu loh. Kelihatannya bagus-bagus. Istrinya cerewet aja saudara. Setiap suaminya ngomong apa dikritik. Setiap ngomong apa dikritik saudara. Sehingga saudara suami malas pulang. Ketika suami malas pulang dia mulai mencari kasih, mencari perhatian kepada tempat yang lain. Inilah awal daripada timbulnya saudara apa saudara? Perceraian demi perceraian yang sedang dimulai, yang sedang dibangun oleh suami istri hanya gara-gara tidak pernah mau mendengarkan dengan baik. Saudara, ini juga bisa saudara diaplikasikan kepada anak-anak kita saudara. Ini masalahnya cuma listen well aja, mendengarkan dengan baik. Istri gak mau dengerin suami, suami gak mau mendengarin istri. Banyak juga orang tua, anak-anak gak mau dengerin orang tua. Apalagi kalau anak-anaknya udah pinter, udah sekolah S1, S2, S3, S4, S5. Orang tuanya mama tahu apa? Jadi tahu apaan sih? Itu udah kuno. Mami tahu apa sih? Kuno. Enggak begitu, milenial katanya saudara. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, hubungan orang tua dengan anak saudara. Sekali saja Anda ngomong negatif kepada anakmu saudara. Ngomongnya simpel mungkin. Kamu gitu aja kagak bisa sih. Udah disekolahin di tempat yang bagus gitu aja kagak bisa, ngerjain gitu aja kagak bisa. Mau jadi apa kamu? Cuma begitu aja saudara. Tek kena di hati anak saudara. Engkau butuh 6 kali kata-kata positif untuk menghapuskan kata-kata yang negatif itu. Saudara enggak gampang apalagi anak-anak zaman sekarang. Di ngomongin negatif dia bisa saut saudara, terjadilah percekcokan. Kalau anak-anak kecil masih ya sudahlah disimpan sendiri di dalam hati saudara. Ya, apalagi kalau kita sudah pulang kerja, capek saudara, ya pegel semuanya, kesel kerjaan hari ini enggak baik. Saudara kadang-kadang saking keselnya emosi keluar, saudara engkau ngatain anakmu bego, tolol. Gitu aja gak bisa, goblok lu. Cuma ngomong goblok saudara. Engkau butuh 6 kali kata-kata positif untuk menghapus kata-kata goblok yang pernah engkau ucapkan. Itu sama saudara ketika ngomong, engkau nancepin paku-paku di hati anak-anakmu saudara. Dan kalau paku dicabut masih tetap ada lukanya. Nah, untuk menutup luka itu butuh 6 kali minimal saudara. Untuk engkau terus meyakinkan dia bahwa kamu gak goblok. Kamu itu pinter, anak yang pinter, anak yang pinter. Kamu bisa kok. Ya, kamu anak mama yang pinter, kamu anak daddy yang pinter. Saudara itu butuh waktu saudara untuk memulihkan itu semuanya. Oleh sebab itu Yakobus dan Salomo menasehatin kita hendaklah kita lambat untuk berbicara. Begitu juga saudara di dalam kantor saudara. Hari-hari ini banyak orang tua saudara. Banyak orang tua saudara, saya sambung sedikit sebelum kepada atasan dan bawahan. Banyak saudara, ya orang tua yang mengeluhkan, kenapa sih anak gua tiba-tiba dulu baik-baik, sekarang berontak. Di ngomongin sedikit berontak kabur dari rumah. Enggak boleh naik mobil, naik Grab. Bahkan naik Gojek.
Saudara ditegur sedikit, saudara marah-marah saudara. Bahkan lebih ekstrimnya tiba-tiba anaknya terkena narkoba. Saudara, saya pernah melayani satu ibu, punya 3 anak laki-laki, 3-tiganya kena narkoba. Bayangin saudara, dia cuma jual bakcang saudara. Uangnya habis, perhiasannya habis, hanya dicolongin 3 anaknya laki-laki ini saudara. Dan akhirnya dia terus dilayani dan saudara 2 tahun dia kerja, langsung dia berdoa pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dia cuma muji dan nyembah, nangis di hadapan Tuhan. Anak itu sembuh, yang 2 sembuh saudara, 1 mati, tinggal 2 saudara. Sembuh karena hanya pujian dan penyembahan. Maka tadi saya katakan kalau muji Tuhan dengan segenap roh, jiwa dan tubuhmu. Amin saudara. Menyembuhkan itu tanpa mengalami rehabilitasi. Nah saudara, banyak orang tua yang seperti ini saudara. Ya, kadang-kadang datang, mam, saya hamil di luar nikah. Anak yang kelihatan baik-baik di sekolah ke luar negeri, nggak tahu jadi apa. Jauh dari orang tua, jadi apa nggak ada yang tahu saudara. Bahkan saudara, anak yang di sekolah ke luar negeri, nggak sekolah kerjanya main bowling saudara. Bisa-bisanya bohongin orang tuanya. Sekian lama nggak lulus-lulus, katanya sekarang mau lulus nih. Kalau lu nggak lulus-lulus, ya gue lulus tahun depan. Lulus saudara. Saudara, karena saya tahu ya ini kebetulan terjadinya di Ohio ya saudara ya. Beberapa ini ya. Saudara, dia ikut jalan. Dia ikut jalan, saya nggak tahu toganya dapat mana, ininya dapat. Pokoknya dia ikut jalan kan itu di lapangan saudara. Nggak kelihatan begitu banyaknya. Jadi nggak tahu bagaimana dipanggil namanya juga enggak. Kok kamu nggak dipanggil namanya, nama kamu nggak masuk di buku ini? Ada, itu lupa mam, karena saya examnya terakhir jadi nggak masuk di buku itu. Ada aja saudara bohongnya. Jadi sebetulnya anak ini nggak lulus. Dan akhirnya dia mengancam beberapa orang, kalau lu sampai ngomong sama bapak emak gua tahu lu yang tahu. Gua hajar lu, gua bunuh lu. Lu pokoknya nggak boleh ngomong bapak emak gua, karena bapak mamanya pendeta. Saudara, ini yang terjadi. Nah saudara, ada riset juga yang dilakukan oleh The World Needs a Father, saudara. Mengatakan kebanyakan kegagalan dan kenakalan remaja terjadi karena figur orang tua yang absen di rumah, saudara. Ya, absen dalam hal bukan selalu secara fisik, saudara, tetapi secara emosi. Mereka tidak mau menyediakan telinganya untuk anak-anak mereka. Mereka nggak mau dengerin, nggak mau dengerin keluhan, jeritan hati daripada anak-anak kita. Bapak Ibu engkau yang masih punya anak-anak, dengerin. Dengerin apa kepengenan mereka. Apa sih yang mereka curhat kepada kita ini saudara. Jangan engkau tidak mau menyediakan telingamu dan waktumu untuk anak-anakmu. Engkau akan bayar mahal saudara. Nah saudara, menurut riset The World Needs a Father ini saudara, ya dikatakan sebetulnya bapak-bapak ini punya waktu ngomong sama anak-anaknya berapa lama sih? Ya setelah dihitung-hitung kira-kira 15 sampai 30 menit. Tapi saudara di riset lagi saudara ya, kemudian di riset lagi kalau ada sebuah mikrofon dimasukin kantong daripada anak saudara. Kemudian didiemin selama 1 bulan penuh saudara. Ya setelah diselidikin ternyata saudara, ya ini tanpa bapaknya, orang tuanya tahu kalau ada mikrofon di kantong daripada anak-anak itu saudara. Setelah di riset diselidikin ternyata bapak-bapak itu cuma punya waktu 30 detik berbicara kepada anak-anaknya setiap hari. Menyedihkan saudara. Ini menyedihkan sekali. Jangan sampai ya kita seperti itu. Oleh karenanya pagi hari ini gak tahu gimana saya kepingin ngomong ini, saya mengajak Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Bahwa parenting itu tugas papa dan mama. Bukan cuma tugas mama. Tugas berdua saudara. Tugas meluangkan waktu dan mendengarkan jeritan hati, kesulitan, tantangan, pergumulan anak-anak adalah tugas papa dan mama. Bukan tugas guru sekolah minggu, bukan tugas guru sekolah, bukan tugas konselor. Nah, tugas papa dan mama. Apalagi kalau anak-anakmu menjelang remaja, mereka mulai mencari identitas diri. Perlu didengerin. Anak-anak zaman sekarang lebih pintar saudara. Dan sebagai orang tua saudara, kenapa ternyata cuma 30 detik saudara? Karena dipikirnya ngomong padahal isinya cuma menggurui. Menggurui anak-anak, bahkan kadang-kadang marah dan marah. Dimarahin, diguruin doang.
Saudara dikasih Tuhan. Last but not least saudara. Jangan harap saudara. Ya, mendidik anak-anak ini tanpa contoh. Mendidik anak-anak perlu contoh saudara. Jangan harap ngomong, kok makan gak sembayang, kok ini gak doa, mau sekolah doa dong nih. Ayo baca Alkitab, jangan harap anakmu mau baca Alkitab, jangan harap anakmu mau berdoa. Kalau saudara sendiri sebagai orang tua tidak pernah berdoa dan tidak pernah baca Alkitab. Itu cuma ngomong doang. Begitu juga atasan dan bawahan. Engkau sebagai atasan, sebagai manajer, suami sebagai atasan di dalam keluarga. Istri sebagai atasan juga untuk anak-anak, para pembantu, para sopir saudara. Kalau engkau saudara memimpin kepada anak buahmu hanya dengan otoriter saudara. Ya dengan tangan besi saudara. Hanya dengan perintah, tanpa memberikan telinga kepada mereka. Keluhan mereka. Maka saudara engkau bisa cek bisnismu akan begitu-begitu aja. Tidak pernah mengalami kenaikan. Dan engkau akan dikelilingi oleh orang-orang yang cuma asbun, asal bunyi. Yes boss, asal Bapak senang. Jadi saya mengajak untuk kita semuanya, yuk lead by listening saudara. Memimpin dengan belajar mendengarkan. Di gereja pun juga sebagai pastor, waduh pastor bagian konseling bukan saya gak bisa konseling. Halo, mau pastor, mau apa, ayo berikan telinga kita dan waktu kita untuk mereka saudara. Banyak mendengar, sedikit berbicara. Amin saudara. Kalau kita mau walk with one, kalau kita mau community matters, keluarga matters, saudara, ayo mau menyiapkan telinga kita untuk mereka. Supaya kita bisa memberikan kontribusi yang baik untuk lingkungan kita. Saudara, sekali lagi, bagaimana sih agar kita dapat listen well? Gimana sih supaya kita bisa listen well saudara? Supaya kita bisa mendengarkan dengan baik saudara. Mendengar dengan hati yang terbuka. Mendengarkan dengan hati yang terbuka saudara. Saudara memang gak semua kata-kata yang dilontarkan kepada kita itu yang baik-baik, yang enak-enak, enggak. Benar kan saudara? Kadang-kadang isinya kritikan, komplain saudara. Kadang-kadang serangan demi serangan, kadang-kadang marahin kita juga saudara. Tidak semua perkataan yang dilontarkan kepada kita itu menyenangkan. Bahkan ada kata-kata yang buat kita marah saudara. Jengkelin saudara. Lalu bagaimana menghadapinya? Beberapa reaksi umum saudara kalau lontaran negatif kepada kita biasanya kita apa? Defensif, benar? Ya, itu bukan salah gue enggak kok. Tadi ini begini nyalahin orang lain. Atau membenarkan diri, lu gak tahu sih. Lu gak ngalamin bro, kok gak ngalamin sis. Coba kalau lu di sisi gue, lu pakai sepatu gue, coba deh lu rasain deh, ya kan? Atau bahkan marah, lu emang siapa lu ngomong-ngomongin gue, nasihatin gue, udah deh pergi. Benar saudara, gak pernah mau dengar. Bahkan kadang-kadang kita sombong saudara. Lu siapa ngomong sama gue, bapak gue aja gak pernah ngomong gue. Lu siapa emang, benar saudara? Atau bahkan saudara udah gak tahu apa saudara menyerah, ya sudahlah memang gue gak bisa apa-apa kok, gue nyerah sih. Saudara mendengarkan dengan hati yang terbuka, itu artinya apa saudara? Mendengarkan hati yang terbuka artinya kita berani meresponi setiap hal-hal yang kita dengar dengan segala kerendahan hati. Jangan menilai seseorang membenci Anda kalau dia mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan buat Anda. Dia benci sama gue tuh ketika kita dikritik. Enggak saudara. Kalau Anda mau melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan ini saudara, Anda harus bisa menerima kritikan tanpa kehilangan rasa percaya diri Anda. Amin. Saudara, Norman Vincent Peale mengatakan, masalahnya dengan sebagian besar dari kita adalah kita lebih suka dihancurkan dengan pujian daripada diselamatkan oleh kritikan. Manusia senangannya dipuji, tidak mau dikritik. Dan itu sesungguhnya menghancurkan hidup saudara dan saya. Saring saudara kalau ada orang yang memuji saudara. Ya. Yang kedua saudara, supaya kita bisa listen well, saudara belajar mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Karena mendengarkan firman Tuhan itu yang terpenting. Benar saudara, tadi dikatakan dalam Yakobus akan menyelamatkan jiwa kita. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan gak cuma telinga saudara, tetapi dengan hati yang terbuka. Karena firman itu berkuasa menyelamatkan jiwamu.
Yesus menekankan pentingnya mendengar, saudara. Karena ada orang yang punya telinga tapi tidak mendengar. Benar? Firman Tuhan dikatakan apa? Matius 11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Kenapa, saudara? Yesus ingatin bahwa mendengar itu lebih penting daripada berbicara. Oleh karena ketika kita mendengar firman Tuhan, sikap hati kita harus benar, saudara. Mendengar untuk menerima. Belajar seperti orang Yahudi, saudara, di Berea. Di dalam Kisah Rasul 17 dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara, dengan hati yang terbuka kita dengar setiap firman yang kita dengar, saudara. Bukan mengkritik pembicaranya, bukan mengkritik firmannya. Firmannya gak bisa menyenangkan semua orang. Tapi saya percaya setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Dia akan tinggal tetap di dalam hatimu dan hatiku, saudara. Bukan masalah pembicaranya, bukan masalah firmannya. Seringkali, saudara, saya dengar, aduh firmannya kayak gitu, makanan apa yang diberikan gereja ini? Halo? Kita cuma ngasih seminggu sekali. Anda harus cari sendiri setiap hari. Merenungkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan setiap hari. Bukan salah gereja. Amin, saudara. Karena yang Anda mau dengar itu yang cuma menyenangkan hatimu. Tapi kalau kita terbuka, apapun yang diberitakan, kita terima dengan positif. Roh Kudus akan bekerja di dalam hati saudara. Ada amin, saudara. Jadi pagi hari ini, saudara, apakah kita cepat untuk mendengar ketika Tuhan berbicara kepada kita? Apakah kita menerima khotbah dengan terbuka? Apakah kita membaca dan mendengar firman Tuhan hanya karena ingin mendengar, cuma mendengar saja? Saudara, yuk buka hati kita. Cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Yuk tim musik boleh datang ke tempat ini. Listen well, mendengarkan dengan baik, saudara. Belajar menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, dimanapun, saudara. Dengan mendengar. Belajar, saudara, mendengar dengan hati yang terbuka. Kalau orang bilang tuh punya hati yang besar gitu, saudara. Belajar juga mendengar firman Tuhan dengan baik, saudara. Dan belajar untuk cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Karena aku percaya setiap minggu saudara mau yang khotbah siapapun di tempat ini, engkau pulang akan membawa sukacita daripada Tuhan. Amin, saudara.